Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. Artinya adalah Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa Dia pasti akan menjadikan mereka itu khalifah di bumi ini. Sebagaimana Dia telah menjadikan khalifah orang-orang yang sebelum mereka, dan Dia pasti akan meneguhkan bagi mereka agama mereka yang telah Dia ridhoi bagi mereka, dan pasti Dia akan memberikan mereka keamanan dan kedamaian sebagai pengganti sesudah ketakutan mencekam mereka. Mereka akan menyembahku dan mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu dengan aku. Dan barang siapa ingkar sesudah itu, mereka itulah orang-orang durhaka. Maka dirikanlah salat dan bayarlah zakat dan taatlah kepada Rasul itu supaya kamu mendapat rahmat. Dalam ayat-ayat tersebut telah dijelaskan perihal janji Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah berjanji bahwa jika kondisinya demikian, maka Allah Ta'ala akan menganugerahkan nikmat kepada kalian, yakni nikmat khilafat. Sebagai hasilnya,
kalian pun akan mendapatkan ketentraman dan akan mendapatkan kedamaian setelah dicekam ketakutan. Jadi ini merupakan janji, bukanlah nubuatan, bahwa Allah Ta'ala pasti akan memberikannya. Allah Ta'ala pasti akan memberikannya kepada mereka yang memenuhi persyaratan yang menyertai janji tersebut. Apa persyaratannya? Allah Ta'ala berfirman, beribadah kepadaku, menjauhi syirik sepenuhnya. Jika tidak beribadah, jika tidak menjauhi syirik sepenuhnya, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, maka mereka tidak akan mengambil manfaat dengan baik dari janji tersebut. Jadi, meskipun ada khilafat, namun orang-orang seperti itu tidak akan menarik manfaat darinya jika tidak memenuhi persyaratannya. Dalam Quran sangat jelas bahwa pada akhir zaman nanti akan berdiri khilafat ala minhajin nubuwah. Dari hadis-hadis juga dapat diketahui bahwa khilafat ala minhajin nubuwah akan berdiri, yang merupakan khilafat abadi. Dan Hadrat Masih Maud alaihissalam telah menjelaskan secara gamblang kepada kita bahwa setelah aku akan berdiri khilafat dan berlangsung untuk selama-lamanya. Namun bersamaan dengan itu, Allah Ta'ala menjelaskan kepada umat muslim bahwa untuk menarik manfaat dari janji khilafat, untuk mengambil bagian dari nikmatnya, harus menciptakan perubahan diri. Dengan hanya mengaku sebagai muslim, dengan hanya menzahirkan keimanan secara zahir, tidak lantas akan menjadikannya berhak atas nikmat khilafat. Walhasil, Allah Ta'ala menasihatkan umat muslim bahwa untuk melaksanakan kewajiban beribadah, untuk terhindar dari syirik, tegakkanlah salat, bayarlah zakat, taatlah kepada Rasul. Dengan begitu, baru kalian akan dapat meraih rahmat Allah Ta'ala. Dalam ketaatan kepada Rasul, perlu diingat hal-hal yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang taat kepada amir yang kutetapkan, berarti mentaatiku. Sebaliknya, barang siapa yang bersikap tidak taat pada amir yang kutetapkan, berarti dia tidak taat padaku. Terutama amir yang ditetapkan oleh Rasulullah dalam nizam khilafat adalah khalifah. Dari ini jelaslah bahwa ketaatan kepada khilafat pun penting sebagaimana ketaatan kepada Rasulullah. Namun di sini bukanlah khilafat yang didapatkan dengan cara paksa, dengan bantuan penguasa duniawi, melainkan khilafat yang merupakan penerus minhajin nubuwah, yang berkenaan dengannya Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan dengan jelas, yakni khilafat yang akan berdiri pasca kedatangan Masih Maud alaihissalam dan mata rantainya berlangsung dari Masih Maud alaihissalam tersebut. Karena Masih Maud merupakan khatamul khulafa. Dan juga khilafat ini tidak akan melakukan peperangan, tidak akan menganiaya, melainkan akan menekankan untuk menegakkan salat, dan juga akan menekankan untuk membayar zakat dan memberikan pengorbanan harta guna tujuan penyebaran agama
dan pelaksanaan hukukul ibad. Walhasil, saat ini nizam tersebut hanya terdapat di dalam Jemaat Ahmadiyah lah. Begitu juga satu tujuan dari ketaatan kepada Rasul yang teruntai pada untayan persatuan tidak dapat tercipta tanpa khilafat. Tidak diragukan lagi bahwa umat muslim yang lain pun mendirikan salat, namun karena tidak adanya persatuan di dalam hati mereka, sehingga terjadi pertentangan. Meski memiliki satu keyakinan, karena mempermasalahkan hal-hal yang sifatnya sepele, sehingga tercipta perpecahan di dalam mereka, ulama demi kemasyhurannya dan demi tujuannya, bahkan sekarang para ulama di Pakistan memiliki misi politik, juga saling berselisih satu sama lain. Begitu jugalah kondisi para pengikutnya. Beberapa waktu lalu, ketika terjadi demonstrasi terhadap pemerintah, setelah itu ulama terpecah menjadi dua grup. Ada yang mengatasnamakan labbaik ya Rasulullah demi untuk mendapatkan tujuan pribadi dan berusaha untuk menjadi pemimpin. Ada juga yang dengan mengatasnamakan khatamin nubuwat berupaya untuk menarik perhatian orang-orang, dan pemandangan ini disaksikan oleh orang-orang melalui TV yang ditayangkan oleh salah satu channel TV Pakistan. Meskipun demikian, tetap saja para pengikutnya tidak menyadari juga siapa sebenarnya yang mereka ikuti itu. Apakah mereka yang akan menjadi sarana untuk memperoleh ketentraman agama bagi umat manusia atau bagi umat muslim? Apakah mereka akan memberikan bimbingan yang benar? Jadi ulama-ulama ini sama sekali tidak mungkin. Mereka sendiri rusak keadaannya, dan itu sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa ulama di akhir zaman merupakan seburuk-buruk makhluk di kolong langit. Jika membayar zakat, tidak tahu kemana dana tersebut digunakan. Meskipun pemerintah menyatakan bahwa uang tersebut dibelanjakan untuk kemaslahatan orang yang membutuhkan, namun miliaran rupiah dana zakat disalahgunakan, dan kabar tersebut ditayangkan oleh media. Terlalu jauh kalau digunakan untuk penyebaran Islam. Pemerintahan yang didirikan dengan mengatasnamakan Islam saja, apa yang tengah dilakukan oleh pemerintah yang kaya dengan minyaknya, tidak ada misi penyebaran Islam yang tengah mereka lakukan. Jika ada yang tengah melakukan misi ini dengan disertai pengorbanan, itu adalah Jemaat Ahmadiyah. Nizam ini pun akan berjalan jika ada nizam khilafat. Sebagian ulama dan kalangan liberal menzahirkan bahwa nizam khilafat harus ada. Namun jika dikatakan kepada mereka untuk menerima nizam yang telah didirikan oleh Allah, mereka tidak mau menerima. Bahkan semakin menjadi-jadi dalam penentangan. Penentangan yang baru-baru ini terjadi 2 hari lalu di Sialkot, tepatnya di masjid kita. Polisi dan pihak pemerintah bersatu, atau bisa dikatakan berada di bawah komando mereka. Para maulwi dan beberapa pengikutnya menyerang masjid beserta rumah yang di sebelahnya. Mereka beranggapan telah melakukan jasa yang besar untuk menyelamatkan Islam dengan menyerang di malam hari. Beberapa hari
sebelum kejadian itu, rumah tersebut telah disegel oleh polisi tanpa alasan? Tidak ada legalitas untuk melakukan itu, dan tidak ada orang saat itu. Meskipun demikian, mereka menyerang rumah yang disegel itu di bawah komando polisi dan merusaknya. Masjid dan rumah ini sudah berdiri jauh hari sebelum Pakistan berdiri, bahkan lebih dari 1 abad lamanya. Tidak ada alasan bagi mereka untuk menuduh bahwa sebagian masjid ini baru dibangun hari ini oleh orang Ahmadi sehingga mereka dapat merobohkan menaranya atau kubahnya. Inilah kondisi mereka yang menjadi-jadi dalam penentangan. Mereka mengumumkan juga sampai sekarang bahwa mereka akan merusak dan merobohkan masjid-masjid Ahmadiyah yang lainnya. Di antara mereka ada hafiz Quran, qori, partai politik. Memang gelarnya hafiz Quran, namun benaknya sama sekali kosong dengan ruh ajaran Quran. Dan memang seharusnya kosong, karena mereka mengingkari Khatamul Khulafa dan Hakim Adil yang diutus oleh Allah Ta'ala. Jika penentangannya semakin meningkat, maka semakin kosong dari ilmu Al-Quran. Begitu juga qori, pasti fasih tilawatnya. Untuk memahami ajaran Al-Quran, benak mereka sudah tersegel. Dan ini pun merupakan hukuman dari Allah Ta'ala, sehingga mereka tidak dapat memahami ajaran Quran. Namun berkenaan dengan pengerusakan dan kekisruhan, otak mereka terbuka lebar untuk menerimanya. Seberapapun mereka diminta untuk melakukan pengerusakan, dan untuk itu ditemukan cara-cara baru. Dari sisi ini, kita tidak dapat melawan mereka. Bagaimanapun, demikianlah kondisi mereka. Mereka pun saling menyerang satu sama lain di dalam masjid mereka. Dengan membuat kekisruhan dan rencana jahat, berarti mereka merusak kesucian masjid mereka sendiri, dan masjid-masjid kita pun yang murni didirikan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala telah dirusak kesuciannya dengan disegel, diserang, dan dihancurkan. Ini merupakan dampak dari mengutamakan tujuan pribadi mereka di atas agama. Dan sebelum menerima khilafat yang berdiri sesuai dengan nubuatan Rasulullah, mereka akan terus berbuat demikian dan tidak dapat ditaruh harapan apapun dari mereka untuk dapat melakukan kebaikan. Memang ada juga orang yang baik, yakni ada seorang anggota DPR wanita dengan penuh keberanian menyampaikan keprihatinannya atas insiden ini, namun ditolak. Coba perhatikan apa yang akan dilakukan oleh para maulwi atau orang yang bertabiat maulwi dan politikus yang gandrung dengan kemaslahatan pribadi kepada wanita yang tak berdaya itu. Sampai saat ini, yang nampak adalah mereka mengincar orang-orang yang baik seperti itu dengan diberikan pilihan, kalau tidak keluar dari politik atau dipaksa untuk meminta maaf. Sejauh berkenaan dengan perasaan kita, yang mana mereka telah menghancurkan kenangan dari zaman Hadrat Masih Maud alaihissalam, lalu pemerintah menyegelnya. Seperti biasa, jawaban kita adalah, dan memang seharusnya demikian, yakni, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Yakni kesedihan dan tangisan dukaku, aku persembahkan ke hadapan Allah Ta'ala. Tentu kita memiliki ikatan emosional dengan bangunan tersebut, namun penzahiran ikatan luhur dengan Hadrat Masih Maud alaihissalam tidak hanya dengan menjaga bangunan-bangunan,
melainkan dengan mengamalkan ajaran beliau alaihissalam, dengan menjalinkan diri dengan nizam khilafat pasca kewafatan beliau, yakni dengan meraih hal-hal yang telah diajarkan Tuhan untuk mengambil manfaat dari nikmat khilafat, dengan memperbaiki standar ibadah, dengan mengamalkan perintah-perintah ilahi, dengan meningkatkan standar ketaatan. Untuk itu, kita harus mengupayakan hal-hal tersebut. Ada seorang yang bertanya kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, apa tujuan kedatangan khalifah? Dalam hal ini, jawaban yang diberikan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam harus senantiasa kita ingat selalu, yakni beliau bersabda, islah atau perbaikanlah tujuannya. Lalu beliau menjelaskan, coba perhatikan, mata rantai keturunan umat manusia bermula dari Hadrat Adam, dan setelah berlalu masa yang panjang, ketika kondisi amalan manusia sudah melemah, dan manusia melupakan tujuan utama kehidupan dan tujuan utama dari kitab Allah Ta'ala, lalu terjauh dari jalan petunjuk. Dalam keadaan demikian, dengan karunia semata, Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada dunia dengan perantaraan utusannya, lalu mengeluarkan manusia dari jurang kesesatan. Beliau bersabda, keagungan yang maha tinggi telah memperlihatkan manifestasinya, dan seperti halnya sinar, nur ma'rifat dipancarkan lagi di dunia ini. Keimanan telah dijadikan keimanan yang memancarkan nur. Beliau bersabda, walhasil, sudah menjadi sunnah Tuhan, dan itu jugalah yang kita saksikan dari sejak Hadrat Adam sampai Hadrat Rasulullah. Beliau bersabda, adalah sunnatullah bahwa setelah berlalu satu masa, ketika orang-orang melupakan ajaran Nabi sebelumnya, dan kehilangan jalan lurus, kekayaan iman dan cahaya ma'rifat, dan keempat, penjuru dunia diliputi oleh kegelapan yang berbahaya, kesesatan, dosa-dosa, maka sifat Allah Ta'ala memancar dengan kuatnya, dan dengan perantaraan manusia yang agung, lalu nama Tuhan, tauhid, dan akhlak fadilah ditegakkan lagi ma'rifatnya di dunia ini, dari permulaan dan ribuan tanda bukti yang jelas akan zat Tuhan dibukakan, sehingga ma'rifat dan ketakwaan dan kesucian yang telah hilang dari dunia ini ditegakkan lagi. Walhasil, di kalangan umat muslim pun keimanan dan ketakwaan telah hilang, begitu juga di kalangan non-muslim. Untuk itu, pada zaman ini, Allah Ta'ala telah mengutus Khatamul Khulafa sesuai dengan nubuatan Rasulullah. Dan Allah Ta'ala sendirilah yang menegakkannya. Beliau bersabda, terjadi satu revolusi agung. Walhasil, untuk sunnah yang telah berjalan sejak awal ini perlu untuk direnungkan. Beliau bersabda, sesuai dengan sunnah ini, berdirilah jemaat kita ini. Jadi, jemaat Ahmadiyah pun berdiri bertujuan untuk memberikan bukti yang terang perihal zat Allah. Tauhid ditegakkan lagi, akhlak fadilah dibangun lagi dari permulaan. Sebagaimana yang kita saksikan bahwa sebagian besar kondisi amalan umat muslim adalah lemah. Mereka menyembah berhala, berbuat syirik, melakukan bid'ah, biasa melakukan dosa, dan mereka sendiri mengakui dalam hal ini. Dimuat tulisan-tulisan pada kolom-kolom surat kabar mengenai hal itu. Namun seperti yang saya katakan, wujud yang diutus oleh Hadrat Rasulullah SAW dari kalangan umatnya untuk memberikan petunjuk dan untuk mengeluarkan manusia dari lubang kesesatan, mereka tidak mau menerima wujud tersebut. Mereka terjerumus dalam syirik yang tersembunyi. Tidak tersisa lagi akhlak fadilah di dalam diri mereka. Namun kalimat terakhir Hadrat Masih Maud alaihissalam, seperti yang saya katakan, bahwa kita setiap saat harus berhati-hati bahwa jemaat kita ini berdiri sesuai dengan sunnah
yang sudah lama tadi. Yakni ketika kefasikan, dosa-dosa, dan kerusakan terjadi di dunia, akhlak telah sirna, orang-orang melupakan tauhid, syirik menyebar. Pada saat seperti itu, Allah Ta'ala mengutus kekasihnya, lalu dilakukan penyegaran terhadap agama. Jadi jika setelah baiat kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, namun kita tidak melakukan revolusi ini, maka patut dikhawatirkan. Kita harus senantiasa mengevaluasi setiap saat, yakni apa saja hal-hal dan nasihat-nasihat yang diberikan kepada kita untuk meraih nikmat yang melekat dengan khilafat. Apakah kita tengah berusaha untuk menyelaraskan kehidupan kita dengan itu atau tidak? Bagaimana standar mereka? Kita harus melihat bagaimana kualitas ibadah-ibadah kita, bagaimana salat-salat kita, apakah setiap perbuatan dan ucapan kita bersih dari syirik atau tidak? Bagaimana standar pengorbanan harta kita? Standar ketaatan kita pada level mana? Apakah kita tengah meraih standar seperti yang diharapkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulullah atau tidak? Dan juga standar yang diharapkan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam dari para pengikutnya, apakah kita tengah berupaya untuk sampai pada standar tersebut atau tidak? Berkenaan dengan keutamaan ibadah dan salat, terdapat satu sabda Hadrat Rasulullah SAW. Dalam hadis dikatakan, Hadrat Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Hadrat Rasulullah SAW pernah bersabda, yang paling pertama dihisab dari hamba Tuhan pada hari kiamat adalah salat. Jika penghisabannya baik, maka berarti dia berhasil dan mendapatkan najat keselamatan. Namun jika penghisaban salatnya buruk, berarti gagal dan merugi. Jika dalam ibadah-ibadah fardunya terdapat kekurangan, Allah Ta'ala akan berfirman, coba lihat, apakah hambaku ini melakukan ibadah-ibadah nafal juga atau tidak? Jika ada, tutupilah kelemahan ibadah wajibnya itu dengan ibadah nafalnya. Begitu juga amalan-amalan yang lain akan dihisab dan akan dipertimbangkan. Jadi inilah keutamaan salat. Pada hari ini, karena bulan Ramadan, sehingga perhatian besar ke arah ini. Perhatian semuanya tertuju pada masjid dan salat. Namun bukanlah hanya karena Ramadan. Allah Ta'ala tidak hanya akan menanyakan salat kita di bulan Ramadan saja, melainkan salat-salat seumur hidup kita akan dihisab. Untuk itu harus diberikan perhatian khusus. Adalah kasih sayang Allah Ta'ala yang tak terhingga pada hambanya, yang mana difirmankan bahwa kekurangan dalam ibadah-ibadah fardu disebabkan oleh kelemahan insani, dan dalam tabiat manusia juga kadang naik turun. Terkadang kewajiban tidak dapat ditunaikan. Maka Allah Ta'ala berfirman, tutupilah kekurangan ibadah fardunya dengan ibadah-ibadah nafal yang mungkin telah dilakukan selama hidupnya. Dalam sebuah riwayat, Hadrat Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan, saya mendengar Hadrat Rasulullah bersabda, meninggalkan salat dapat mendekatkan manusia pada syirik dan kekufuran. Ini merupakan hal yang patut dikhawatirkan. Syirik merupakan dosa yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak memaafkan syirik. Apakah dengan melakukan dosa tersebut
kita dapat meraih limpahan keberkatan nikmat khilafat? Sama sekali tidak. Bagaimana salat seharusnya? Apa hakikat dan standar ruhnya? Menjelaskan berkenaan dengan hal tersebut, Hadrat Masih Maud Islam bersabda, sebagian orang pergi ke masjid-masjid, mendirikan salat, dan mengamalkan rukun-rukun Islam lainnya, namun mereka tidak mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala, dan tidak terjadi revolusi yang jelas dalam akhlak dan kebiasaannya. Dalam kebiasaan dan akhlak, orang yang salat, seyogianya tercipta revolusi yang jelas, yang darinya dapat diketahui bahwa ibadah-ibadah mereka bersifat formalitas, tidak ada hakikatnya. Karena menjalankan perintah Tuhan seperti layaknya benih yang memiliki pengaruh terhadap ruh dan tubuh. Biji harus berpengaruh kepada ruh, sebagaimana ketika kita menanam tanaman, lalu tumbuh, tanaman nampak tumbuh. Begitu juga salat harus memberikan pengaruh pada ruh, tubuh, dan akhlak zahir kita. Dan dampaknya harus nampak jelas. Bersabda, orang yang memelihara ladangnya, dia dengan giat menyemaikan benih. Jika dalam beberapa bulan tidak nampak hasilnya, maka anggap saja bahwa benihnya rusak. Yakni maksudnya jika benih tadi tidak tumbuh, tidak berkembang. Begitu juga ibadah, jika manusia meyakini Tuhan itu Esa dan tiada sekutu baginya. Saya jelaskan kata di atas karena terkadang beberapa penerjemah menanyakan bahwa saya menggunakan beberapa istilah yang kami tidak faham maknanya. Jika manusia meyakini Tuhan itu Esa dan tiada sekutu baginya, mendirikan salat, berpuasa, dan pada zahirnya sebisa mungkin melaksanakan perintah ilahi, namun dia tidak mendapatkan pertolongan yang khas dari Allah Ta'ala, maka anggap saja benih yang dia semaikan itu rusak. Inilah poin yang harus senantiasa kita perhatikan, yakni kenalilah Tuhan dengan memperbaiki standar ibadah-ibadah dan akhlak kita. Jika kita mengalami perbaikan, berarti salat-salat kita memberikan manfaat pada kita dan kita semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Jika kondisi zahir kita tidak mengalami perubahan, berarti kedekatan dengan Tuhan pun tidak didapatkan dan salatnya pun tidak memberikan manfaat apa-apa. Hadrat Masih Maud Islam bersabda, apakah salat itu? Salat adalah doa yang dipanjatkan dengan segala kerendahan hati dan dengan penuh kesadaran akan pujiannya, kesuciannya, dan kekudusannya, dengan permohonan ampun dan salawat. Maka apabila kalian mendirikan salat, janganlah seperti orang yang tidak mengerti, dengan membatasi doa-doamu pada pelafazan bahasa Arab saja, yakni bahasa Arab bukanlah bahasa kalian. Mereka yang tidak faham bahasa Arab jangan hanya melafalkan secara lisan saja, karena dengan begitu tidak muncul suasana hati yang semestinya ada. Bersabda, karena salat dan istighfar mereka sifatnya tradisi saja, yang tidak disertai hakikat. Ketika mendirikan salat, selain membacakan ayat-ayat Quran yang merupakan firman Tuhan, selain membacakan doa-doa yang biasa dipanjatkan oleh Rasulullah, dan fahamilah, hafalkanlah juga maknanya, supaya ruhnya dapat dirasakan. Sebagian orang mengada-adakan doa sendiri atau menghafal doa-doa lain. Lalu selebihnya, panjatkanlah juga seluruh doa sendiri dalam bahasa sendiri dengan tadarru, supaya memberikan pengaruh penghambaan dan ketidakberdayaan terhadap kalbumu. Beliau bersabda, salat merupakan sarana yang dapat membuat langit tunduk kepada manusia, yakni Allah menjadi dekat. Orang yang melaksanakan hak salat berfikiran bahwa dirinya telah tiada dan ruhnya telah meleleh lalu tersungkur di hadapan singgasana ilahi.
rumah yang di dalamnya terdapat salat yang seperti itu, rumah tersebut tidak akan pernah hancur. Terdapat di dalam hadis, jika seandainya pada zaman Nabi Nuh terdapat salat, maka kaumnya tidak akan pernah binasa. Beliau bersabda, ibadah haji adalah bersyarat bagi manusia. Ada beberapa persyaratan untuk melakukan ibadah haji, tidak diwajibkan bagi setiap orang. Begitu juga puasa, bersyarat. Puasa tidak diwajibkan bagi orang yang sakit. Dan musafir bisa mengkodoknya di kemudian hari. Namun orang yang sakit terkadang tidak permanen. Jadi ada persyaratannya seperti puasa. Zakat juga bersyarat. Orang yang berharta, dia harus membayarkan zakatnya. Namun salat tidaklah bersyarat. Ibadah wajib tadi dilakukan setiap sekali setahun. Namun lain halnya, salat harus dilakukan 5 kali dalam sehari. Untuk itu, sebelum salat dilakukan sepenuhnya, maka tidak akan dapat keberkatan darinya. Dan tidak juga akan mendapat manfaat dari baiat kita. Beliau bersabda, sebelum salat dilakukan sepenuhnya, maka tidak akan dapat keberkatan darinya, dan tidak juga akan mendapatkan manfaat dari baiat yang kalian lakukan padaku. Inilah standar yang harus kita upayakan untuk meraihnya. Lalu Allah Ta'ala berfirman, hindarilah syirik. Berkenaan dengan ini, dalam riwayat bahwa Rasulullah sangat mengkhawatirkan akan terjadinya syirik dalam umat beliau. Sebagaimana terdapat hadis, Ubadah bin Nashi memberitahukan perihal Shidad bin Aus, bahwa suatu ketika Shidad bin Aus tengah menangis. Ditanyakan kepada beliau, kenapa Anda menangis? Beliau menjawab, saya teringat sesuatu yang saya dengar dari hadrat Rasulullah dan saya menangisinya. Saya mendengar Rasulullah bersabda. Beliau bersabda, aku mengkhawatirkan akan terjadi syirik dan hasrat tersembunyi di kalangan umatku. Lalu saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah sepeninggal Rasul umat Islam akan terjerumus dalam syirik? Rasul menjawab, ya, meskipun umatku tidak akan menyembah matahari, bulan, patung berhala, namun mereka akan bersikap pamer atas amalannya. Terjadi penipuan, amalan yang dibuat-buat, dan akan terjerumus di dalam hasrat yang tersembunyi. Jika di antara mereka ada yang tengah berpuasa di pagi hari, lalu berhasrat sesuatu, maka dia akan meninggalkan puasanya dan memenuhi hasratnya itu. Dia tidak memperdulikan puasanya. Memang pada zahirnya dia puasa. Pada khutbah lalu pun saya telah sampaikan kejadian bahwa ada anak yang berpuasa ikut sahur demi membahagiakan orang tua, namun siang harinya dia makan di suatu restoran, lalu pada sore harinya dia ikut berbuka puasa dengan keluarga layaknya sepanjang hari berpuasa. Inilah kondisi orang-orang, dan itu dimuat dalam surat kabar di sini dan disampaikan penuturan seperti yang disampaikan Jumat lalu. Jadi sangatlah mengerikan jika kita mengevaluasi diri dengan dalam, maka akan banyak sekali contoh syirik khafi yang sembunyi-sembunyi. Terkadang salat kita pun bolong disebabkan mengikuti hasrat keinginan, dan puasa kita pun terkadang bocor karena alasan duniawi. Ada seorang pemuda yang mengatakan kepada saya, karena saya memiliki usaha pizza, dan ketika membuat pizza, terpaksa harus mengetes rasanya. Untuk itu saya tidak berpuasa atau meninggalkan beberapa puasa. Dalam hal ini, kita hanya bisa mengucapkan inna lillahi. Atas hal itu, yakni sebagai Ahmadi, masih melakukan perbuatan seperti itu. Setelah mendengarkan hal tersebut, entahlah apakah dia menyadari atau tidak, namun setelah mendengarkan perkataan orang-orang yang seperti itu, bagaimanapun saya merasa malu. Memang menyatakan
telah mendapatkan nikmat Allah Ta'ala, namun jika tidak mengamalkan hukum-hukumnya, berarti pernyataannya itu adalah dusta. Hadrat Masih Maud Islam bersabda, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa yaghfiru ma duna dzalik, yakni setiap dosa ada ampunannya. Beliau menyebutkan sebagian ayat, lalu beliau bersabda, namun Tuhan tidak akan mengampuni dosa syirik. Untuk itu, jangan dekati syirik, dan anggaplah sebagai pohon haram. Sekarang tengah dijelaskan masalah syirik, lalu beliau bersabda, tauhid tidaklah hanya sebatas mengucapkan la ilaha illallah di mulut, sedangkan ribuan berhala terkumpul di dalam hati. Melainkan orang yang lebih memberikan kemuliaan yang sama antara Tuhan dengan pekerjaannya, makar, tipuan, dan upaya-upayanya, atau menaruh kepercayaan pada seseorang padahal seharusnya kepada Tuhan, atau lebih mengutamakan dirinya padahal seharusnya kepada Tuhan. Dalam pandangan Allah Ta'ala, semua amalan tersebut merupakan penyembahan berhala. Inilah penjelasan dari hadis tersebut. Berhala tidaklah hanya benda yang terbuat dari emas, perak, tembaga, atau batu, lalu diyakini. Melainkan setiap sesuatu, perbuatan, ataupun ucapan yang diberikan kemuliaan, padahal itu merupakan hak Tuhan. Dalam pandangan Tuhan, itu merupakan berhala. Jadi, perlu bagi kita untuk memperhatikan sampai sedalam mungkin, pengorbanan harta ditetapkan perlu bagi orang-orang yang mendapatkan nikmat khilafat. Ada di dalam hadis, Hadrat Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah cemburu pada orang lain kecuali pada dua orang, yakni pertama, orang yang telah diberikan harta oleh Allah Ta'ala, lalu dia membelanjakannya di jalan Allah Ta'ala. Kedua, orang yang dianugerahi kecerdasan, ilmu, dan hikmah oleh Allah Ta'ala, lalu hal tersebut digunakan untuk memutuskan perkara bagi orang-orang, dan juga mengajarkan orang-orang. Hadrat Hasan meriwayatkan, Hadrat Rasulullah SAW bersabda, lindungilah harta kalian dengan membayarkan zakatnya, dan sembuhkanlah orang-orang yang sakit dengan perantaraan sedekah. Yakni beliau menekankan untuk membayar zakat, sedekah, dan pengorbanan harta. Jadi, orang yang diwajibkan membayar zakat harus membayarnya, sebagaimana Hadrat Masih Maud bersabda, tidak semua orang diwajibkan zakat, namun bagi mereka yang tidak diwajibkan, dinasihatkan supaya melaksanakan sedekah. Perhatikan orang-orang miskin dan membutuhkan. Jadi, di mana ditekankan untuk memperhatikan kebutuhan orang-orang miskin. Di sana harus menaruh perhatian untuk menciptakan persatuan. Karena corak terbaik untuk membelanjakan zakat dan harta adalah dengan mengikuti khilafat. Ada nizam jemaat juga yang memiliki daftar orang-orang yang membutuhkan dalam corak yang lebih baik, atau mungkin juga tidak memiliki. Jemaat-jemaat hendaknya mengatur dan menyediakan daftarnya. Pada umumnya ada daftar orang-orang yang membutuhkan, dan khalifah juga memiliki informasi perihal berbagai tempat, dari orang-orang dan dari orang yang bersangkutan juga. Menurut mereka, orang itu sendiri membelanjakannya di sana dan meminta supaya jemaat pun membelanjakannya di tempat itu. Inilah sebabnya di Afrika atau negara-negara lainnya, sebisa mungkin berusaha untuk memberikan kemudahan dan pertolongan sesuai dengan kemampuan kepada orang-orang di sana. Diberikan fasilitas untuk kesehatan, pendidikan, makanan, dan lain-lain. Dan yang saya perhatikan kebanyakan, para Ahmadi melakukan pengorbanan harta dengan penuh rasa simpati untuk menolong saudara-saudaranya yang miskin, yang mana
dengan perantaraannya itu tercipta satu kesatuan. Berkenaan dengan melaksanakan hak salat, hak zakat, dan mengikatkan jalinan satu sama lain sesuai dengan ajaran Allah, Hadrat Masih Maud Islam bersabda, jika orang-orang melaksanakan salat dengan khusyuk, maka secara otomatis dia akan menjauhkan perbuatan lagau. Jika salat yang dilakukan dengan benar, maka perbuatan lagau pasti akan dapat ditinggalkan dan mendapatkan keselamatan dari dunia yang kotor. Lalu kecintaannya kepada dunia akan mendingin, lalu timbul di dalam dirinya kecintaan kepada Tuhan. Itu akan mengakibatkan hum lizzakati fa'ilun, yakni mereka akan membelanjakan hartanya di jalan Allah Ta'ala. Jika seseorang telah menjauhi perbuatan lagau, tidak membelanjakan sesuatu untuk hal yang lagau, dan timbul perhatian kepada ibadah, dan jika ia seorang yang berharta, maka akan timbul perhatian untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah Ta'ala. Bersabda, ini merupakan buah dari anil lagwi mu'ridun. Menjauhi lagau sebagai buah dari terhindar dari perbuatan lagau adalah akan timbul perhatian untuk melakukan pengorbanan harta, dan orang lain dapat merasakan hal tersebut. Karena ketika kecintaan kepada dunia sudah mendingin, sebagai konsekuensinya mereka akan membelanjakannya di jalan Allah Ta'ala, dan sekalipun seseorang memiliki harta sebanyak yang dimiliki oleh Qarun, mereka tidak akan memperdulikannya dan tidak akan segan-segan untuk mengorbankannya di jalan Allah Ta'ala. Beliau bersabda, ribuan orang yang tidak membayar zakat sampai-sampai orang miskin dalam kaumnya satu persatu meninggal, namun orang seperti itu tidak akan memperdulikannya, padahal terdapat perintah untuk mengeluarkan zakat dari setiap sesuatu. Begitu juga halnya perhiasan-perhiasan, namun batu-batuan mewah tidak ada zakatnya, berlian, permata, dan lain-lain. Para hartawan, bangsawan, berdasarkan hukum syariat, diperintahkan kepada mereka untuk menghisab harta kekayaannya dan keluarkanlah zakatnya. Tidak hanya uang yang mengendap sampai satu masa tertentu saja, keluarkanlah zakatnya. Namun terkadang mereka tidak membayarnya. Untuk itu Allah Ta'ala berfirman, anil lagwi mu'ridun, akan timbul jika manusia membayar zakatnya, dan jika membayar zakat, maka akan ada upaya untuk terhindar dari perbuatan lagau. Jika melakukan salat dengan khusyuk, jika salatnya benar, maka akan terhindar dari kelagauan. Jika terhindar dari perbuatan lagau, maka akan timbul perhatian untuk mengorbankan harta. Beliau bersabda, orang yang melakukan pengorbanan harta adalah orang yang terhindar dari perbuatan lagau. Satu sama lain saling berkaitan. Seolah-olah beliau bersabda bahwa membayar zakat merupakan konsekuensi wajib dari menjauhi perbuatan lagau. Walhasil, salat akan mengarahkan perhatian pada menjauhi kelagauan, dan amalan menjauhi kelagauan akan mengajak manusia untuk mengamalkan hukum-hukum ilahi. Begitu juga akan timbul perhatian, yakni alih-alih membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak jaiz, akan membelanjakannya di jalan Allah Ta'ala. Beliau alaihissalam juga mengambil kesimpulan bahwa dengan membelanjakan harta di jalan Allah Ta'ala akan menyelamatkan manusia dari hal-hal yang lagau. Lalu Allah Ta'ala menasihatkan orang-orang yang mendapatkan nikmat khilafat untuk meninggikan standar ketaatannya. Dalam hadis dikatakan, diriwayatkan oleh Hadrat Ubadah radhiyallahu anhu bahwa kami baiat kepada Rasulullah dengan pemikiran bahwa kami akan mendengar dan taat. Apakah kami menyukai hal tersebut ataupun tidak? Dan dimanapun kami berada, kami tidak akan berbantah dengan orang yang berhak untuk suatu urusan. Kami akan teguh dalam kebenaran atau akan mengatakan hal yang benar dan tidak akan gentar dengan celaan seseorang dalam urusan Allah Ta'ala. Dalam hal ini, beliau tidak bersabda hanya untuk diri beliau sendiri, melainkan merupakan nasihat bagi khilafat dan nizam di masa yang akan datang pun. Sebagaimana ada dalam hadis, Hadrat Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Hadrat Rasulullah bersabda, dalam keadaan sulit ataupun lapang, bahagia ataupun tidak bahagia, ketika hak terampas ataupun mendapatkan prioritas, walhasil
Walhasil, dalam berbagai kondisi adalah wajib bagi kalian untuk mendengar dan taat pada perintah penguasa. Berkenaan dengan ketaatan, Hadrat Masih Maud al-Islam bersabda, taatlah kepada Allah, Rasul, dan penguasa. Jika ketaatan itu dilakukan dengan tulus, maka hati akan memperoleh sinar, sedangkan jiwa akan mendapatkan kebahagiaan serta cahaya. Mujahadah tidaklah begitu diperlukan sebagaimana diperlukannya ketaatan. Ketaatan harus ditunjukkan dengan tulus terlebih dahulu. Dan ini adalah perkara yang sulit. Adalah penting untuk meleburkan keakuan ke dalam ketaatan, karena tidak mungkin untuk menjadi seseorang yang taat tanpa hal ini. Sedangkan ego merupakan emosi yang dapat menciptakan suatu berhala, bahkan di dalam hati para penganut tauhid ilahi. Betapa penuh berkatnya para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka segolongan orang yang benar-benar mengabdikan diri dalam ketaatan kepada Rasulullah. Memang benar bahwa tidak akan menjadi suatu golongan serta tidak akan memiliki semangat kebangsaan dan kerukunan jika suatu golongan itu tidak mengamalkan prinsip ketaatan. Jika perbedaan serta perselisihan pendapat merupakan hal yang lazim terjadi, maka pandanglah hal ini sebagai pertanda kondisi yang buruk dan mundur. Dengan berbagai alasan, pertentangan serta konflik internal pun juga terjadi di balik lemahnya serta mundurnya kondisi umat Islam. Jika perbedaan pendapat ditinggalkan dan hanya ada satu orang yang ditaati, yaitu wujud yang Allah Ta'ala perintahkan untuk ditaati, maka kesuksesan di dalam segala hal pun dapat diperoleh. Tangan Allah Ta'ala menyertai jamaat, dan di sanalah terletak rahasianya. Allah Ta'ala menyukai persatuan, sedangkan kesatuan tidak dapat dibangun jika ketaatan tidak diterapkan. Pada masa Rasulullah SAW, para sahabat merupakan orang-orang yang tegas, yang memiliki pemikiran yang hebat. Jadi Tuhan telah memberikan mereka kecakapan dalam politik, kompetensi, serta kecerdasan. Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu, Hadrat Umar, serta para sahabat lainnya, ketika mereka memegang kekuasaan menjadi khalifah, dengan sangat jelas menunjukkan betapa mampunya mereka untuk bersikap tegas dan memiliki pemikiran yang hebat. Namun di hadapan Rasulullah SAW, mereka memandang tidak berarti segala pemikiran dan ketajaman pandangan yang mereka miliki itu. Apapun yang Rasulullah SAW katakan, mereka anggap harus dilaksanakan. Begitu setianya mereka di dalam ketaatan, sehingga mereka mencari keberkatan di sisa air wudu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan menganggap mulut berberkat beliau patut untuk dimuliakan. Jika mereka tidak memiliki semangat ketaatan dan pengabdian serta memandang pemikiran mereka adalah yang terbaik, maka akan ada pertentangan di antara mereka dan mereka tidak akan memperoleh derajat yang tinggi. Menurut saya, satu penjelasan berikut ini sudah cukup untuk mengakhiri pertentangan antara Syiah dan Sunni, yaitu bahwa para sahabat Nabi tidak pernah saling berselisih dan bermusuhan. Hal demikian karena kemajuan dan capaian-capaian keberhasilan yang mereka peroleh menunjukkan bahwa mereka itu satu dan tidak ada permusuhan antara satu dengan yang lainnya. Para penentang Islam yang kurang dalam pemahamannya mengatakan Islam disebarkan dengan kekerasan dan paksaan. Tetapi di sini saya katakan bahwa hal itu tidaklah benar. Hal yang sebenarnya ialah hati mereka dibasahi dengan semangat ketaatan, dan sebagai buah dari ketaatan dan persatuan, mereka telah memenangkan hati orang-orang. Keyakinan saya adalah mereka menarik pedang hanya sebagai upaya untuk membela diri. Bahkan jika mereka tidak menarik pedang, mereka tetap akan memenangkan dunia dengan kata-kata mereka. Syahan Kazdil ayat Nayan Jaram Badil. Kata-kata yang keluar dari nasihat, dari hati, tak diragukan lagi bahwa itu akan dapat menyentuh dan meluluhkan hati yang lain. Para sahabat menerima suatu kejujuran dan kebenaran. Mereka menerimanya dengan ketulusan hati.
tanpa keterpaksaan dan tanpa adanya kepura-puraan. Hanya kebenaran merekalah yang menjadi sarana dari kesucian mereka. Sungguh benar bahwa orang yang benar hanya menggunakan kekuatan kebenarannya. Air muka dan jasmani penuh berkat Rasulullah SAW memancarkan cahaya tawakal, penyerahan diri kepada Allah dan mengandung corak jamali dan jalali. Wajah beliau yang bercahaya ini mempunyai daya tarik dan kekuatan yang dapat menarik hati orang-orang kepadanya. Dan jemaat sahabat merupakan teladan yang patut dicontoh dalam hal ketaatan kepada Rasulullah dan terbukti istiqomah mereka dalam ketaatannya sebagai sedemikian rupa terbukti melebihi dari karomah atau mukjizat. Sehingga siapapun yang melihat mereka tidak dapat untuk tidak tertarik kepada mereka. Pendek kata, sekarang ini perlu sekali untuk mencontoh kondisi seperti persatuan para sahabat, karena Allah Ta'ala telah menghubungkan jemaat di bawah tangan Hazrat Masih Maud alaihissalam dengan jemaat di bawah tangan Rasulullah SAW. Kesuksesan suatu golongan hanya tergantung pada teladan orang-orang seperti itu. Karena itu, di antara kalian yang dikenal sebagai golongan Hazrat Masih Maud alaihissalam dan ingin bergabung dengan golongan para sahabat, tanamkanlah kondisi para sahabat di dalam diri kalian. Tirulah ketaatan mereka. Contohlah kecintaan dan kesatuan mereka. Pendeknya, terapkanlah akhlak para sahabat dalam segala bentuk. Meskipun hal ini beliau alaihissalam sampaikan kepada para sahabat pada waktu itu. Namun jika kita ingin senantiasa menegakkan kemajuan jemaat dan jika ingin mengupayakan untuk mengabadikan nizam khilafat, maka kita harus menegakkan teladan tersebut secara terus-menerus. Sehingga jemaat akan mendapatkan kemajuan seperti yang didapatkan sebelumnya. Jadi, inilah standar yang diperlukan untuk meraih limpahan keberkatan dari nikmat Allah Ta'ala. Kita pun harus meningkatkan standar ibadah-ibadah kita, menjaga salat-salat kita, mensucikan perkataan dan perbuatan kita sepenuhnya dari berbagai macam syirik, membelanjakan harta kita di jalan Allah Ta'ala, dan setiap saat menjaga standar kesetiaan dan ketaatan kepada khilafat. Baru kita dapat meraih limpahan nikmat khilafat dan keberkatan Allah Ta'ala yang menyertainya. Sehingga kita dapat terus menjalin hubungan yang erat dengan khilafat yang berlangsung sampai hari kiamat dan dapat mengikatkan anak keturunan kita dengannya. Dalam menyampaikan kabar suka mengenai khilafat yang abadi, Hadrat Masih Maud Islam bersabda, adalah perlu bagi kalian untuk menyaksikan kudrat kedua. Kedatangannya bagi kalian akan membawa kebaikan, karena dia akan tinggal selama-lamanya bersama kalian, dan sampai kiamat mata rantainya tidak akan terputus. Kudrat kedua itu tidak dapat datang sebelum aku pergi, akan tetapi bila aku pergi, maka Tuhan akan mengirimkan kudrat kedua itu kepadamu, yang akan tinggal bersama kalian selama-lamanya. Sebagaimana janji Allah Ta'ala dalam buku Barahin Ahmadiyah. Janji itu bukan untuk aku, melainkan untuk kalian. Seperti firman Tuhan, aku akan berikan padamu jemaat yang merupakan pengikutmu, kemenangan di atas golongan-golongan lain sampai hari kiamat. Dari itu mestilah datang padamu hari perpisahanku, supaya setelah itu baru datang hari yang jadi hari perjanjian kekal. Tuhan kita adalah Tuhan yang menepati janji, setia dan benar. Dia akan memperlihatkan kepadamu segala apa yang sudah dijanjikannya. Meskipun masa ini adalah masa akhir dunia, serta banyak malapetaka akan tiba, tetapi mestilah dunia akan tetap berdiri sebelum segala yang dikabarkan Tuhan tergenapi semuanya. Aku lahir sebagai kudrat dari Tuhan, aku adalah kudrat Tuhan yang berjasad. Kemudian sesudah aku, ada lagi beberapa wujud yang menjadi mazhar kudrat kedua. Walhasil, Allah Ta'ala telah menganugerahkan nikmat itu kepada kita, dan sejak sekitar 100 tahun yang lalu, kita terus menyaksikan karunia Allah Ta'ala tersebut, dan janji-janji yang disampaikan kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada setiap orang yang telah baiat kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam untuk dapat senantiasa meraih limpahan keberkatan khilafat dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk Allah Ta'ala.
pada minggu lalu pun saya telah menekankan untuk memanjatkan doa. Secara khusus saya sampaikan lagi kepada para Ahmadi Pakistan. Para Ahmadi Pakistani Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر